Janganlah seorang tetangga itu ya meremehkan perbuatan apa itu, jika dia berbuat baik kepada tetangganya walaupun sekedar memberinya sedikit masakan daging kambing ya. Kan kita biasanya tahu ya, ibu-ibu itu kalau masak ya, apalagi masak yang enak, masak gulai, masak sate misalnya ya, biasanya kalau olahan daging kambing kan dimasak itu ya. Kalau itu kemudian baunya menyebar kemana-mana ya, tercium oleh tetangganya, ada baiknya kita bisa berbagi ya. Walaupun cuma sedikit ya, karena masaknya tidak banyak, sekedar untuk keluarganya, tetapi kalau ada lebihnya sedikit itu diberikan kepada tetangganya, itu bisa bernilai kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini semua kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah. Allah memberikan nikmat kesehatan. Alhamdulillah semua kita dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun dalam kondisi dingin, kaki kita terasa ringan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini dalam rangka untuk istiqomah menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Allah masih memberikan nikmat kesempatan. Alhamdulillah semua kita tetap bisa berkesempatan untuk bersama-sama mengaji bersama setiap Ahad pagi. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia berpegang teguh kepada ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih di bab bayanu kathrati turuqil khair, bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dua hadis. Hadis yang pertama sekedar mereview sedikit sebelum kita melanjutkan kepada hadis yang baru. Pada hadis yang pertama telah dijelaskan bagaimana para sahabat itu punya budaya berlomba-lomba dalam kebaikan. Disebutkan di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, para sahabat itu punya budaya berlomba-lomba dalam kebaikan. Tanafusus sahaba ala fi'lil khairat wa khirsuhum ala naili azimil ajri. Para sahabat itu punya budaya berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Wa khirsuhum ala naili azimil ajri, dan mereka sangat bersemangat untuk mendapatkan ganjaran yang besar. Sehingga pada hadis pertama itu tergambar bagaimana ada sekelompok sahabat mengadu kepada Rasulullah, dalam kondisi ekonomi kami yang pas-pasan,
Bagaimana caranya kami bisa berlomba-lomba dalam kebaikan sebagaimana saudara-saudara kami yang punya banyak harta kekayaan, yang dengan harta kekayaannya itu bisa selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Rasulullah menjelaskan bahwa sahabat yang hidupnya pas-pasan, ekonominya dianggap kurang, ya, serba kekurangan, ya, tetap bisa berbuat kebaikan-kebaikan, tidak kalah dengan saudara-saudaranya yang lain yang punya harta kekayaan, yang dengannya itu bisa berbuat kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah disebutkan di dalam riwayat itu, ya, bikulli tasbihatin shadaqah, ya. Setiap tasbih itu bisa bernilai sedekah. Wa bikulli takbiratin shadaqah. Setiap takbir itu juga sedekah. Wa bikulli tahmidatin shadaqah. Setiap kita bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, itu juga sedekah. Wa bikulli tahlilatin shadaqah. Kalimat tahlil la ilaha illallah yang kita sering ucapkan itu juga bisa bernilai sedekah, ya. Wal amru bil ma'ruf shadaqah. Sekedar mengarahkan anak-anak kita misalnya untuk berbuat kebaikan atau orang lain, itu juga bisa bernilai sedekah. Walaupun mungkin hanya tahu satu ayat, kita sampaikan untuk orang lain, atau minimal untuk keluarga kita, untuk selalu dalam kebaikan, itu bisa bernilai sedekah. Wan nahyu anil munkar shadaqah. Membantu orang untuk tercegah dari perbuatan kemungkaran itu juga bisa bernilai sedekah. Bahkan wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan seorang suami yang menggauli istrinya, ya, dan itu halal karena istrinya yang sah, itu juga bisa bernilai sedekah. Jadi ada banyak cara untuk bisa berbuat kebaikan-kebaikan. Itu jawaban Rasulullah menjawab curhatan dari para sahabatnya yang ingin berbuat kebaikan-kebaikan tetapi punya keterbatasan-keterbatasan. Jamaah yang berbahagia, riwayat ini juga menjelaskan tentang si'atu mafhumil ibadah fil Islam. Hadis ini juga menjelaskan tentang luasnya pemahaman tentang ibadah di dalam Islam. Kalau yang populer itu ibadah itu diberikan pengertian, ya, bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardahu, ya, minal aqwali wal af'al adz-dzahirah wal batinah. Jadi ibadah itu adalah ismun jami'un, ya, apa saja yang mencangkup, ya, lima yuhibbullahu, apa-apa yang dicintai oleh Allah, wa yardahu, dan apa-apa yang diridhoi oleh Allah, minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah, baik itu berupa perkataan maupun berupa perbuatan, baik yang sifatnya zahir maupun yang sifatnya batin, itu bisa bernilai ibadah, ya. Jadi sangat luas sekali pemahaman ibadah, sehingga kita bisa beribadah kapan saja dan di mana saja, ya, selama ucapan kita dan perbuatan kita diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, itu bisa bernilai ibadah. Jamaah yang berbahagia, itu hadis yang pertama yang kemarin sudah saya sampaikan. Kemudian hadis yang kedua mengingatkan sedikit, ya. Rasulullah juga mengingatkan agar kita semua itu jangan menganggap remeh perbuatan baik, walaupun mungkin itu kecil. Misalnya disebutkan di dalam hadis yang kedua itu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu sekali-kali meremehkan sedikit pun kebaikan itu. Apa itu? Disebutkan di dalam hadis pendek itu, walau antolka
walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun kebaikan itu berupa apa? Berupa kamu bertemu dengan saudaramu biwajhin talqin, dengan wajah yang ramah, wajah yang ceria, yang bikin orang lain itu senang, yang bikin orang lain juga ikut tersenyum. Itu kebaikan. Walaupun kecil, jangan diremehkan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau itu dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kecil tapi berdampak besar. Saya kemarin sudah saya sampaikan ya, walaupun hadis ini pendek ya, bahkan isinya mungkin oleh sebagian orang dianggap remeh ya. Apa sih yang susah ya, yang sulit ya? Sekedar bertemu teman, bertemu saudara, bertemu orang lain itu menunjukkan wajah yang ramah ya, menyapa kemudian tersenyum. Apa yang sulit dari perbuatan itu? Tetapi kalau itu dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari, itu dampaknya luar biasa Bapak Ibu ya. Saya pernah mengatakan pada minggu yang lalu ya, kebetulan saya menekuni ilmu hukum ya, yang salah satunya adalah banyaknya peraturan perundang-undangan itu ya. Satu contoh misalnya pasal-pasal yang diatur dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berapa ratus pasal itu ya. Banyak. Cukup dengan hadis pendek ini, hadis pendek yang tadi saya jelaskan, setiap orang kalau ketemu saudaranya cukup menyapa kemudian tersenyum, menunjukkan wajah yang ceria, yang ramah ya. Saya kira tidak perlu itu pasal-pasal ratusan sebanyak itu ya. Hitung-hitung kita membantu tugas saudara-saudara kita yang jadi polisi ya kan. Jadi ratusan pasal dalam KUHP itu kayaknya nggak ada gunanya itu ya. Kalau setiap orang mempraktekkan, bisa senyum, bisa menampakkan wajah yang ramah setiap bertemu dengan orang lain, dijamin aman, dijamin damai kehidupan itu. Tidak perlu pasal-pasal sampai ratusan pasal ya. Tidak perlu polisi kerja 24 jam untuk mengawasi perbuatan setiap warga negara. Dengan cukup satu hadis pendek yang dianggap remeh tadi itu, yang dianggap kecil itu. Coba kalau kita bisa budayakan ini, nggak usah muluk-muluk sudah ya. Bisa nggak kita konsisten setiap ketemu orang lain ya, jangan lupa senyum, jangan lupa menyapa dengan ramah ya. Kecil tetapi saya yakin berdampak sangat besar kalau ini kemudian dijadikan budaya semua kita. Jamaah yang berbahagia, ini hadis yang kedua, sekedar mengingatkan kita semua yang kemarin mungkin tidak hadir. Kemudian berikutnya, tidak banyak yang akan kita sampaikan, tetapi melengkapi apa yang disampaikan sebelumnya sebelum kita pindah ke bab yang lain. Ini bagi ibu-ibu ya, atau kita yang suami yang sering menafkahi istri, supaya istri itu rajin memasak ya, menyiapkan makanan untuk keluarganya ya. Rasulullah bersabda, ya nisa al muslimat, wahai kaum perempuan yang muslim ya, yang muslimah ya, la tahkiranna jaratun tijaratahu walau firsina syatin. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wahai perempuan-perempuan muslimah ya, la tahkiranna jaratun lijaratiha mohon maaf, walau firsina syatin ya. Janganlah seorang tetangga itu ya meremehkan perbuatan apa itu, jika dia berbuat baik kepada tetangganya walaupun sekedar memberinya
sedikit masakan daging kambing ya. Kan kita biasanya tahu ya, ibu-ibu itu kalau masak ya, apalagi masak yang enak, masak gulai, masak sate misalnya ya, biasanya kalau olahan daging kambing kan dimasak itu ya. Kalau itu kemudian baunya menyebar kemana-mana ya, tercium oleh tetangganya, ada baiknya kita bisa berbagi ya. Walaupun cuma sedikit ya, karena masaknya tidak banyak, sekedar untuk keluarganya, tetapi kalau ada lebihnya sedikit itu diberikan kepada tetangganya, itu bisa bernilai kebaikan ya. Jadi ini sesuatu yang kecil, yang remeh mungkin Bapak Ibu ya, tetapi kalau ini dibudayakan, alangkah bahagianya kita hidup bertetangga, bermasyarakat. Dengan hanya bermodalkan makanan yang kita masak setiap hari itu, kita bisa membangun kehidupan yang sangat damai, yang sangat rukun ya kan. Dan ini banyak dibudayakan di desa-desa, di kampung-kampung ya, atau di lingkungan kita ya. Kita bisa berbagi masakan, walaupun mungkin tetangga kita juga masak ya kan, tetapi kita saksikan ya, masyarakat kita itu masih punya budaya ini ya, terutama di kampung ya. Tidak bisa memasak sedikit saja ya, mohon maaf ya, sekedar memasak dengan marongkih misalnya. Kalau di rumah saya itu di Kebun Dadap itu banyak yang dimasak, kebetulan banyak dia memasak dengan marongki, itu bisa ya, tetangganya minta, mungkin dia tidak masak dengan marongki, itu bisa kita berikan ya. Dan mereka senang sekali ya, senang sekali. Jadi dengan modal sedikit, hanya sekedar berbagi masakan yang kita masak setiap hari itu, kita bisa hidup bahagia, hidup rukun bersama tetangga dan bersama saudara-saudara yang lain. Jamaah yang berbahagia, ini jalan kebaikan yang bisa kita lakukan ya, sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Jadi tidak perlu muluk-muluk punya banyak uang dulu baru mau berbuat baik. Seperti hadis yang pertama ya. Hadis yang pertama itu kan menjelaskan kepada kita seolah-olah orang yang bisa berbuat baik adalah orang-orang yang punya banyak uang, ahlud duthur, al-aghniya ya kan. Tetapi berdasarkan hadis-hadis yang saya bacakan tadi, ternyata kita bisa berbuat baik juga sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi kita. Jamaah yang berbahagia, berikutnya ya, masih ada waktu. Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un ya. Iman itu cabangnya banyak ya, bisa 70, au bid'un wa sittun, bisa 60 syu'batan ya. Jadi cabang dari keimanan itu bisa 70, bisa 60 cabang ya. Di antara cabangnya yang paling utama, fa'afdaluha, di antara yang paling utama ya, ini yang paling utama. Kalau tadi yang kecil-kecil ya, ini yang paling besar ya. Apa itu? Qaulun la ilaha illallah, kalimatut thayyibah ya, kalimat terbaik ya. Apa itu? La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Kalimat tahlil yang sering kita baca itu ternyata amalan yang paling utama Bapak Ibu. Jadi untuk bertahlil, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bisa kapan saja kita lakukan. Ya paling tidak bacaan itu bisa kita ucapkan setiap kali kita menunaikan ibadah sholat misalnya ya. Tetapi kita berkesempatan untuk mengucapkan dalam suasana yang lain, dalam kondisi yang lain. Siapa yang tidak bisa mengucapkan itu ya,
Saya kira setiap kita punya kemampuan untuk bertahlil. Tidak perlu nunggu tahlilan ya, mohon maaf. Tidak perlu nunggu tahlilan kemudian kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kapan saja kita bisa bertahlil, walaupun kita lakukan sendirian, kapan saja dan di mana saja ya. Jadi tidak perlu nunggu tahlilan baru kita mau bertahlil dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jamaah yang berbahagia, kenapa ini paling utama ya? Karena inilah kuncinya ya, syarat kita ya, syarat kita untuk masuk di dalam agama keselamatan yang akan mengantarkan kita kepada surga itu adalah kalimat ini ya. Setiap orang akan mendapatkan jalan keselamatannya, dijamin masuk surga kalau bisa membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat itu ya. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, walaupun singkat tetapi konsekuensinya besar Bapak Ibu dalam kehidupan kita ya. Mungkin kalau dibahas sangat panjang ya, tetapi salah satunya, mohon maaf, salah satunya bisa kita jelaskan dalam waktu yang sesingkat ini ya. Indikator bahwa kita sukses ya, kita sukses bertauhid dengan mengucapkan kalimat itu ya, salah satunya kalau kita bisa mengutamakan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya di atas cinta-cinta yang lain ya. Ini adalah paling utamanya kebaikan ya, paling utamanya keimanan ya. Tetapi konsekuensinya kalau ini diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ini sangat besar Bapak Ibu, dan cukup sulit. Kita berbicara pengalaman saja ya, karena kalau nggak dihubungkan dengan pengalaman mungkin susah dipahami. Coba kita pahami sekarang berdasarkan pengalaman. Gimana kita bisa menempatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya di atas cinta-cinta yang lain? Bisa nggak? Dalam segala hal ya. Makanya di dalam surah At-Taubah itu Allah pernah menyindir kita semua ya. Pernah menyindir kita semua yang kadang lalai ya, lebih cinta kepada yang lain daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Disebutkan di dalam ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kana aba'ukum, katakan jika bapak-bapak kamu, wa abna'ukum dan anak-anak kamu, wa ihwanukum dan saudara-saudara kamu, wa azwajukum dan pasangan-pasangan kamu, istri-istri kamu, suami-suami kamu, wa ashiratukum dan keluarga-keluargamu ya. Keluarganya istri, keluarganya suami ya. Wa amwalun iktaraftumuha dan harta kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratun tahsauna kasadaha dan barang-barang perdagangan yang kamu khawatir dengan kerugiannya ya. Wa tijaratun tahsauna kasada dan barang-barang perniagaan atau perdagangan yang engkau khawatir akan terjadi kerugian. Wa masakinu tardaunaha dan rumah-rumah yang kamu sukai ya, rumahnya bagus ya, bertingkat ya, berlantai sekian ya, dan ada di beberapa tempat. Pasti kita suka ya, kalau punya rumah, apalagi sekarang ya, orang kalau mau investasi salah satunya dengan membeli tanah, membeli rumah ya. Siapa yang tidak suka, iya kan? Wa tijaratun tahsyauna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum, lebih kamu cintai minallahi wa rasuli wa jihadi fisabili, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah. Fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada
kaum yang fasik. Jamaah yang berbahagia, ayat ini mengingatkan kepada kita yang setiap hari sangat mencintai kehidupan dunia. Siapa yang tidak mencintai orang tuanya? Semua kita pasti mencintai orang tua, iya kan? Mencintai bapak, mencintai ibu, iya kan? Apalagi masih ada kesempatan kita untuk mencintai. Baru terasa setelah tiada, katanya Romai Rama itu. Jadi kalau sudah tiada baru terasa betapa kita sangat cinta kepada orang tua kita, iya kan? Siapa yang tidak mencintai anak-anak? Semua kita pasti mencintai anak-anak kita, ya. Bahkan kita begitu sangat bersemangat memperjuangkan masa depannya. Bagaimana anak-anak kita itu bisa terjamin kehidupannya di masa yang akan datang, ya. Kita perjuangkan setiap hari, mendidiknya, membinanya, membimbingnya. Siapa yang tidak mencintai saudara-saudaranya? Siapa yang tidak mencintai istri-istrinya? Ya, wa azwajukum. Siapa yang tidak mencintai familinya, keluarganya? Ya. Siapa yang tidak mencintai hartanya yang setiap hari diusahakan siang malam itu? Ya. Siapa yang tidak mencintai bisnisnya, barang-barang dagangannya itu? Siapa yang tidak mencintai rumah-rumahnya? Ya. Jauh-jauh kerja ke Jakarta, ke Malaysia, ya kan? Dibangun di rumahnya walaupun ditempati setahun sekali, karena biasanya setahu saya ya di pulau itu saya pernah kunjungan ke beberapa kepulauan itu, rumahnya bagus-bagus, besar-besar. Ternyata saya tanya nggak ada penghuninya, ya. Jadi mereka membangun rumah besar-besar di kampungnya, ya, karena dia bekerja di Jakarta, di Bali, atau bahkan di Malaysia, ya. Rumahnya bagus-bagus, tetapi ditempati setahun sekali, biasanya pulang kalau lebaran, ya. Senang mereka dengan itu, ya. Apakah itu boleh, Ustaz? Boleh, wajarlah, ya. Karena kita hidup di dunia, masa kita mau menghindari itu semua? Kan tidak mungkin, ya kan? Semua kita pasti mencintai itu, manusiawi kalau kita mencintai semua yang saya sebutkan tadi itu. Tetapi ingat kata Allah, jangan sampai kecintaan kita terhadap kehidupan dunia yang saya sebutkan tadi itu melampaui, melebihi, ya, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, ya. Karena kalau itu terjadi, Allah mengingatkan, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, tunggu sampai Allah nanti mendatangkan keputusannya, ya. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita supaya tidak berlebih-lebihan, ya. Ya, sewajarnya saja, ya, mencintai, ya, karena kita manusia, ya, wajar kalau kita mencintai orang lain, mencintai yang saya sebutkan tadi itu. Tetapi sekali lagi, jangan sampai kecintaan kita kepada kehidupan dunia mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini salah satu indikator, ya, belum yang lain. Salah satu indikator bagaimana kita bisa mengamalkan kalimat thayyibah, kalimat terbaik yang kita sering ucapkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, perhatikan apa yang difirmankan oleh Allah, perhatikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, ya. Karena itu pedoman hidup kita. Jangan sampai, ya, karena kecintaan kita yang berlebihan kepada kehidupan dunia kemudian kita mengabaikan, ya, nggak peduli halal dan haram. Yang penting saya senang dengan keluarga saya, yang penting saya senang, ya, mengantarkan anak saya jadi orang sukses, gitu kan. Nah, itu salah satu contoh, ya, di kehidupan modern ini banyak orang berpaling, ya, banyak orang berpaling dari cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian, ya, dia cinta berlebihan kepada kehidupan dunianya. Jamaah yang berbahagia,
Ini yang paling utama. Wa adanaha, dan yang paling rendah, yang paling rendah. Kalau tadi yang paling utama, yang paling rendah itu apa? Imatul adza anit thoriq, ya. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Bapak Ibu pernah melihat ada gangguan di jalan, sempat tidak kita berhenti sebentar, sejenak, kemudian menyingkirkan gangguan itu supaya tidak mengganggu orang yang lewat? Pernah nggak? Saya pernah satu kali lihat, ya. Sampai sebegitunya dia punya waktu berhenti, sekedar memindahkan ranting. Ranting itu ranting kebetulan jatuh, ya, kemudian terlihat ada di tengah jalan. Berhenti orang itu, parkir sepedanya sebentar, kemudian diambil, disingkirkan ke pinggir. Sampai seperti itu, ya. Tetapi itu bernilai kebaikan, walaupun mungkin itu dianggap kecil, dianggap remeh, iya kan? Tetapi itu kebaikan, Bapak Ibu, ya. Kalau kita memperhatikan kebaikan sekecil itu, ya, saya kira kehidupannya akan diliputi dengan kebaikan-kebaikan. Yang kecil saja dia mampu untuk mengerjakannya. Pada saat semua orang itu menganggapnya remeh, tapi dia punya perhatian yang begitu luar biasa, menyempatkan diri berhenti, ya, menyingkirkan dahan, menyingkirkan kerikil, menyingkirkan ranting. Jamaah yang berbahagia, nah ini jalan-jalan kebaikan yang bisa kita lakukan. Yang terakhir, ya, sebelum ditutup, ya, Rasulullah itu nanti akan diperlihatkan, ya, akan diperlihatkan amalan umatnya, ya. Coba saya carikan. Nah ini, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Uritu alayya a'malu ummati." Nanti akan diperlihatkan kepadaku amalan-amalan umatku, ya. Hasanuha wa sayyi'uha, baik amalannya yang baik maupun amalannya yang buruk. Jadi nanti akan diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ini loh amalan-amalan umatmu, ini yang baik, ini yang buruk, ya. Fawajadtu, ya, fi mahasini a'maliha, kata Rasulullah, aku akan mendapatkan, ya, fawajadtu, aku mendapatkan fi mahasini a'maliha, di antara amalan-amalan baik umatku itu apa? Al-adza yumatu anit thoriq, ya. Salah satunya adalah gangguan, ya, yang disingkirkan dari jalan, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi amalan baik walaupun hanya menyingkirkan gangguan dari jalan itu diperlihatkan, Bapak Ibu. Ini amalan baik umatmu, walaupun itu sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan. Makanya di dalam ayat itu disebutkan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya. Barang siapa yang mengamalkan, ya, perbuatan kebaikan walaupun sebesar dzar, sebesar biji sawi itu, ya, atau sebesar atom itu, ya, kecil sekali, ya, dari sangat kecilnya mungkin sulit kelihatan itu, ya, kalau tidak pakai alat itu, ya, itu akan diperlihatkan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, akan diperlihatkan walaupun itu kecil. Makanya kita jangan menganggap remeh perbuatan kecil, walaupun remeh, tetapi kalau itu kebaikan jangan dianggap remeh karena nanti akan diperlihatkan. Kemudian berikutnya, wa wajadtu fi masawi'i a'maliha, dan di antara amalannya yang buruk,
amalan umatnya yang buruk itu juga akan diperlihatkan. Apa itu? An-noha'atu, ya, takunu fil masjid la tudfan. Amalan yang buruk yang akan diperlihatkan kepada Rasulullah itu, ya, kecil tetapi akan diperlihatkan. Apa itu? An-noha'atu, ya, ludah, ya, atau apa itu ya? Ya ludah, ya, an-noha'atu takunu fil masjid, yang dibuang di masjid, ya, la tudfan, dan itu tidak ditutup, tidak dibenamkan, tidak dikubur. Kalau dulu kan masjidnya tidak sama seperti sekarang Bapak Ibu, ya. Kalau dulu kan berpasir, ya, tanah, ya. Jadi kalau buang ludah sembarangan, atau mohon maaf ya, atau ingus sembarangan, jangan di sekitar masjid, ya. Harus dibersihkan, ditutup, karena mau digunakan, ya. Tapi kalau di zaman ini kan masjid bagus-bagus, ya. Mungkin bisa saja tidak ada orang yang ingusan atau berludah di masjid, ya, karena masjidnya bagus, ya, ya kan. Tapi sering juga kita lihat orang buang sampah, misalnya buang sampah sembarangan, ya, ya, misalnya tidak sadar dia makan apa, kemudian sampahnya tercecer di masjid. Itu kalau kita bantu untuk menyingkirkannya, membuangnya, ya, ya, itu kebaikan, ya. Sebaliknya kalau kita membiarkannya, ya, apalagi sengaja membuangnya di situ, itu keburukan dan itu akan diperlihatkan, ya. Jamaah yang berbahagia, ini beberapa hadis yang bisa kita gunakan, ya, untuk menjelaskan kepada kita semua betapa banyak jalan-jalan kebaikan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita tempuh, ya. Mulai hari ini, ayo kita bersemangat bersama-sama untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Apakah kebaikan itu bernilai besar? Apakah kebaikan itu bernilai kecil? Ya, mari kita bersama-sama membudayakan untuk selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Tidak usah muluk-muluk, ya. Mulai dari yang kecil-kecil, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Bisa enggak, ya, kita melaksanakannya, ya. Misalnya dengan cara membuang sampah ke tempatnya, tidak membuangnya secara sembarangan, misalnya. Bisa enggak kita melakukan itu, ya? Karena banyak sekali saudara-saudara kita, atau bahkan mungkin kita yang tidak punya kesadaran itu, ya. Walaupun itu kecil, tetapi kita lakukan dengan penuh kesadaran, ya. Kita tunjukkan bahwa kita adalah orang baik. Salah satunya adalah, cerminannya adalah, walaupun hanya sekedar membuang sampah, ya, tetapi kita lakukan, ya, dengan membuangnya ke tempatnya, tidak membuangnya ke sembarang tempat, ya. Saya pernah lihat itu orang kok merasa nggak bersalah, ya, membuang sampah itu di sungai itu misalnya. Kebetulan saya rumah itu dekat dengan sungai, ya. Jadi kalau banjir seperti kemarin itu Bapak Ibu, banjir itu banyak sekali sampah-sampah, nggak tahu sampah itu dari mana. Jadi kebetulan di samping rumah saya itu kan ada sungai kecil. Sampah dari mana? Banyak sekali itu, ya. Sampah itu mengalir gitu, ya. Nah, saya kira itu kurang baik, ya. Sekarang kan sudah ada petugas-petugas kebersihan, mendingan kita buang ke tempatnya. Jangan sampai ada tulisan-tulisan di pinggir jalan. Kebetulan saya ada tanah wakaf itu di Jalan Setiabudi itu, ya. Itu selalu saja ada sampah di sana Bapak Ibu, ya. Masa perlu ditulis jangan buang sampah sembarangan gitu, ya. Ya. Bahkan ada tulisan yang kadang-kadang kurang enak itu, saya baca itu. Gimana itu? Buang sampah anjing. Saya pernah lihat itu ada tulisan kurang enak dibaca, ya. Ada tulisan jangan membuang sampah. Maksudnya jangan membuang sampah sembarangan. Biasanya kan di Sumenep itu kalau ada tanah belum digunakan, biasanya di situ rawan dibuang sampah. Biasanya, benar nggak? Ya. Jangan sampai ditulis oleh pemiliknya tulisan-tulisan yang kurang enak dibaca gitu. Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.